Tak ada yang menyangka seorang gelandangan tua berpakaian lusuh justru menjadi ujian terbesar bagi seorang ulama besar yang dielu-elukan. Di kota yang memuliakan gelar dan sorban, Allah mengirim hamba pilihannya dalam rupa yang paling direndahkan manusia. Dan satu pertanyaan sederhana darinya perlahan membuka topeng kesombongan serta mengguncang sebuah majelis. Bagi kamu yang sudah subscribe, semoga Allah melapangkan rezekimu dan memudahkan langkahmu menuju jalan surga. Karena sebentar lagi kita akan menyaksikan siapa sebenarnya gelandangan ini dan mengapa pertemuannya menjadi titik runtuh keangkuhan seorang alim. Pagi itu, kota pesantren masih diselimuti kabut tipis. Suara azan subuh baru saja berlalu, menyisakan langkah-langkah pelan para santri yang kembali ke pondok masing-masing. Kota ini dikenal sebagai tempat ilmu tumbuh subur, tempat para ulama dihormati, dan gelar keagamaan dijunjung tinggi. Disinilah orang-orang percaya bahwa kemuliaan seseorang terlihat dari sorban di kepala dan kitab di tangan. Namun di tengah suasana yang tampak suci itu, muncul seorang lelaki tua dari ujung jalan tanah. Pakaiannya lusuh, warnanya pudar dimakan waktu, jubahnya compang-camping, sandalnya nyaris putus, dan tubuhnya sedikit membungkuk. Rambutnya memutih, wajahnya penuh keriput, tapi matanya menyimpan ketenangan yang aneh, seolah ia tak datang untuk meminta apapun dari dunia. Beberapa orang meliriknya dengan tatapan heran. Ada yang berbisik, ada pula yang menghindar. Di kota ini, gelandangan bukan pemandangan yang biasa, apalagi di sekitar pesantren besar yang menjadi kebanggaan masyarakat. Lelaki tua itu berjalan perlahan, berhenti sejenak di depan masjid utama, menatap bangunan megah itu dengan pandangan dalam, lalu melangkah masuk tanpa ragu. Tak ada yang tahu namanya, tak ada yang mengenalnya. Ia hanya duduk di serambi masjid, diam, seolah sedang menunggu sesuatu yang tak terlihat. Ketika seorang santri kecil mendekat dan menatapnya dengan rasa ingin tahu, lelaki tua itu hanya tersenyum tipis. Senyum yang tak meminta belas kasihan, tapi justru memberi ketenangan. Di sudut lain kota, nama seorang ulama besar tengah dielu-elukan. Ilmunya luas, ceramahnya selalu dipenuhi jamaah, dan setiap ucapannya dianggap kebenaran. Masyarakat memujanya, santri-santri menunduk hormat saat berpapasan, dan namanya disebut-sebut sebagai panutan umat. Tak ada yang berani membantahnya, apalagi meragukan ilmunya. Ketika kabar tentang gelandangan tua itu sampai ke telinganya, sang ulama hanya tersenyum tipis. Dalam hatinya, ia menganggap lelaki itu tak lebih dari orang tua tak berilmu yang tersesat. Baginya, kemuliaan adalah hasil dari ilmu, gelar, dan pengakuan manusia. Dan semua itu, ia miliki dengan berlimpah. Sementara itu, si gelandangan tetap menjalani harinya dengan sederhana. Ia membantu membersihkan halaman masjid tanpa diminta, menyapu daun-daun kering, dan menimba air untuk wudhu. Tak satu pun pekerjaan itu ia lakukan untuk dipuji. Ia bekerja dalam diam, seolah keberadaannya tak penting bagi siapapun. Malam mulai turun. Lampu-lampu minyak menyala, dan suasana kota kembali tenang. Saat kebanyakan orang terlelap, lelaki tua itu bangkit perlahan. Ia mengambil air wudhu, lalu berdiri di sudut masjid yang sepi. Di sanalah ia bersujud lama, berdoa dengan suara yang hampir tak terdengar. Doa yang keluar bukan dari bibir semata, tapi dari hati yang sepenuhnya tunduk. Tak ada yang tahu, di balik penampilan lusuh itu, Allah sedang mengirim sebuah ujian. Bukan untuk orang bodoh, bukan pula untuk orang awam, melainkan untuk mereka yang merasa paling berilmu. Dan tanpa disadari siapapun, pertemuan antara gelandangan tua dan ulama besar itu perlahan sedang menuju takdirnya. Episode ini hanyalah awal dari runtuhnya kesombongan, dan awal dari sebuah pelajaran besar tentang adab, ilmu, dan hati manusia di hadapan Allah. Seiring matahari naik, denyut kehidupan kota pesantren kembali ramai. Santri-santri berbaris rapi menuju halakoh. Para pedagang membuka lapak dengan wajah penuh harap, dan masyarakat bersiap menyambut hari dengan keyakinan bahwa mereka tinggal di kota yang diberkahi ilmu. Di sini, orang-orang percaya bahwa kedekatan dengan ulama adalah jalan menuju keselamatan. Namun tanpa disadari, ukuran kemuliaan
mulai bergeser. Ilmu tidak lagi sekadar cahaya untuk menerangi hati, melainkan tangga untuk menaikkan derajat di mata manusia. Gelar menjadi kebanggaan, pujian menjadi candu, dan sorban bukan hanya simbol ibadah, tapi juga lambang kekuasaan. Kota ini tampak religius, namun di baliknya, perlahan tumbuh penyakit yang tak kasat mata. Nama sang ulama besar disebut hampir di setiap sudut. Ceramahnya selalu penuh. Fatwanya dijadikan pegangan, dan wajahnya terpampang di berbagai undangan majelis. Banyak orang datang bukan lagi untuk mencari kebenaran, melainkan untuk merasa dekat dengan kemasyhuran. Duduk di barisan depan majelisnya dianggap kehormatan yang patut dibanggakan. Sementara itu, lelaki tua yang datang sebagai gelandangan tetap berada di pinggir kehidupan kota. Ia duduk di serambi masjid, memperhatikan orang-orang berlalu lalang dengan wajah yang sama sekali tak menghakimi. Baginya, keramaian itu hanyalah ujian lain bagi hati manusia. Ia melihat santri yang rajin, tapi hatinya sibuk membandingkan diri dengan yang lain. Ia melihat jamaah yang khusyuk, tapi diam-diam berharap dipuji. Beberapa santri muda mulai memperhatikan kehadiran lelaki tua itu. Ada ketenangan yang sulit dijelaskan, berbeda dengan kesan memelas yang biasanya melekat pada gelandangan. Ketika mereka memberi makanan, ia menerimanya dengan senyum, bukan dengan rasa rendah diri, tapi dengan syukur yang tulus. Hal kecil itu diam-diam menggugah hati mereka. Di sisi lain, sang ulama besar semakin tenggelam dalam pujian. Setiap nasihat yang ia sampaikan disambut anggukan dan sanjungan. Tak ada yang berani mengoreksi, tak ada yang mengingatkan. Sedikit demi sedikit, ia mulai percaya bahwa dirinya memang lebih tinggi dari yang lain. Bukan hanya ilmunya, tapi juga kedudukannya di hadapan Allah. Setidaknya menurut perasaannya sendiri. Kabar tentang gelandangan tua yang rajin beribadah akhirnya sampai juga ke telinganya. Namun alih-alih merasa penasaran, sang ulama justru tersenyum sinis. Baginya, ibadah tanpa ilmu hanyalah kebiasaan kosong. Ia menilai dari penampilan, dari status, dari apa yang tampak di mata, bukan dari apa yang tersembunyi di hati. Padahal tanpa ia sadari, Allah sedang menyiapkan cermin untuk memperlihatkan wajah asli kesombongan. Lelaki tua itu bukan datang untuk menantang, bukan pula untuk menggurui. Ia hanya hadir sebagai pengingat bahwa kemuliaan sejati seringkali disembunyikan di balik kerendahan yang sengaja dipilih. Malam kembali turun, dan kota pesantren kembali tenang. Di balik dinding-dinding megah dan majelis-majelis ramai, sebuah pertarungan batin perlahan dimulai. Bukan antara dua manusia, melainkan antara ilmu dan adab, antara cahaya dan kesombongan. Dan di tengah kota yang memuja gelar serta pujian manusia, seorang wali Allah terus menyamar, menunggu saat yang tepat, ketika hati-hati yang merasa tinggi akhirnya dipaksa untuk menunduk. Hari itu, majelis besar kembali digelar di masjid utama kota pesantren. Karpet merah dibentangkan, lampu-lampu dinyalakan lebih terang dari biasanya, dan jamaah berdatangan sejak pagi. Semua ingin mendengar langsung petuah sang ulama besar yang namanya telah menjulang tinggi di hati masyarakat. Di kota ini, suaranya dipercaya lebih dari apapun. Sang ulama melangkah masuk dengan tenang, jubahnya rapi, sorbannya putih bersih, dan wajahnya memancarkan wibawa. Para santri menunduk hormat, jamaah berebut memberi salam. Setiap geraknya disambut kekaguman. Dalam suasana seperti itu, jarang ada ruang bagi kerendahan hati untuk tumbuh. Di sudut serambi masjid, lelaki tua berpakaian lusuh ikut memperhatikan. Ia tidak ikut berebut tempat, tidak pula mencari perhatian. Ia duduk di bagian belakang, menyimak dengan tenang, seolah setiap kata yang akan diucapkan hanyalah satu dari sekian banyak ujian yang Allah hadirkan hari itu. Saat ceramah dimulai, suara sang ulama menggema lantang. Ia berbicara tentang ilmu, tentang keutamaan amal, dan tentang pentingnya ketaatan. Jamaah mengangguk-angguk, merasa tercerahkan. Namun tanpa disadari, di sela nasihatnya, terselip rasa bangga yang halus. Seolah ilmu yang ia miliki adalah bukti keistimewaan dirinya. Pandangan sang ulama kemudian tertuju ke arah belakang. Di sanalah ia melihat lelaki tua itu. Pakaian lusuh, wajah keriput, duduk diam tanpa kitab di tangan. Sekilas, hatinya tergerak oleh rasa tidak suka. Baginya, tempat majelis ilmu adalah tempat orang-orang terhormat.
bukan bagi gelandangan yang tak jelas asal-usulnya. Ia melanjutkan ceramah. Namun pikirannya sesekali kembali pada sosok itu. Dalam benaknya muncul penilaian cepat. Ia menganggap lelaki tua itu sebagai orang awam yang mungkin datang hanya untuk menghangatkan badan atau mencari belas kasihan. Penilaian itu lahir tanpa pertanyaan, tanpa usaha memahami. Sementara itu, lelaki tua tersebut mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tidak mencela, tidak pula memuji. Ia menyimak setiap kalimat, merasakan getaran niat di balik kata-kata. Hatinya tenang, karena ia tahu yang sedang diuji bukanlah dirinya, melainkan orang yang sedang berbicara. Setelah majelis usai, sang ulama berdiri dan disambut pujian. Banyak jamaah berebut mencium tangannya. Di tengah keramaian itu, lelaki tua tetap duduk di tempatnya. Ia bangkit perlahan, melangkah keluar masjid tanpa menoleh, seolah kehadirannya memang tak perlu dikenang. Namun sebelum benar-benar keluar, pandangan mereka sempat bertemu. Mata sang ulama dan mata lelaki tua itu saling beradu. Sekilas saja, tapi cukup untuk membuat dada sang ulama terasa aneh. Tatapan itu tidak menantang, tidak merendahkan, justru terasa dalam dan menenangkan, seolah sedang mengingatkan sesuatu yang lama ia lupakan. Sang ulama mengibaskan perasaan itu. Ia meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanyalah perasaan sesaat. Baginya, ia tetaplah orang yang paling berilmu di kota itu. Tidak mungkin seorang gelandangan tua memiliki sesuatu yang lebih berharga dari apa yang telah ia capai. Padahal, pertemuan singkat itu adalah awal dari retakan. Allah telah mempertemukan dua jalan. Jalan ilmu yang dipenuhi pujian manusia, dan jalan hakikat yang tersembunyi di balik kerendahan. Dan tanpa disadari siapapun, pandangan pertama itu telah menandai dimulainya ujian yang lebih berat. Ujian yang tidak akan dihadapi dengan kitab dan gelar, melainkan dengan kejujuran hati di hadapan Allah. Sejak pertemuan singkat di majelis itu, suasana kota pesantren terasa sedikit berbeda. Tidak ada perubahan yang mencolok, tidak ada kegaduhan. Namun sebagian orang mulai merasakan keganjilan yang sulit dijelaskan. Seolah ada sesuatu yang bergerak pelan di balik rutinitas harian. Mengamati, menunggu, dan menilai. Beberapa santri yang rajin bangun malam mulai memperhatikan lelaki tua itu. Mereka sering melihatnya sudah berada di masjid sebelum azan berkumandang. Ia duduk tenang, membaca wirid dengan suara lirih, lalu berdiri salat dengan kekhusyukan yang membuat siapapun enggan melewatinya. Tidak tergesa, tidak pula ingin terlihat. Suatu pagi, seorang santri mendapati tempat wudunya sudah bersih. Padahal semalam hujan deras mengguyur kota. Ia melihat lelaki tua itu sedang menyapu halaman masjid, membersihkan lumpur yang tersisa, lalu merapikan sandal-sandal yang berserakan. Ketika ditanya, lelaki tua itu hanya tersenyum dan berkata bahwa rumah Allah lebih pantas dijaga daripada rumah manusia. Kata-kata itu sederhana, namun entah mengapa membekas di hati. Santri itu merasa seolah sedang dinasihati tanpa digurui. Ia mulai bertanya-tanya dalam diam, siapakah sebenarnya orang tua ini, dan mengapa ucapannya terasa lebih hidup daripada banyak ceramah yang pernah ia dengar. Namun tidak semua orang merasakan hal yang sama. Sebagian besar masyarakat tetap memandang lelaki tua itu sebagai gelandangan biasa. Bahkan ada yang merasa terganggu dengan kehadirannya, menganggapnya merusak citra kota pesantren yang bersih dan tertib. Isyarat kecil yang Allah kirimkan itu berlalu begitu saja, tenggelam oleh kesibukan dan prasangka. Di sisi lain, sang ulama besar juga mulai mendengar bisik-bisik tentang lelaki tua tersebut, tentang kebiasaannya beribadah, tentang sikapnya yang tenang, dan tentang keteduhan yang dirasakan beberapa santri. Namun semua itu ia anggap berlebihan. Dalam hatinya, ia yakin bahwa wibawa sejati hanya lahir dari ilmu yang diakui dan dihormati manusia. Ia tidak menyadari bahwa perasaan terganggu mulai muncul, bukan karena ancaman, melainkan karena kehadiran seseorang yang tidak bisa ia ukur dengan gelar dan kitab. Tanpa disadari, egonya mulai merasa terusik, meski ia berusaha menutupinya dengan senyum dan kewibawaan. Sementara itu, lelaki tua tetap menjalani harinya tanpa perubahan. Ia menerima hinaan dan pengabaian dengan lapang dada. Ia membantu siapapun yang membutuhkan,
namun selalu menghindar ketika dipuji. Setiap malam, doanya semakin panjang, seolah memohon agar ujian ini segera sampai pada akhirnya. Isyarat demi isyarat terus bermunculan. Seorang jamaah mengaku merasa hatinya tenang hanya dengan duduk di dekat lelaki tua itu. Seorang pedagang bermimpi didatangi sosok bercahaya yang wajahnya mirip dengan gelandangan tersebut. Namun, semua cerita itu hanya beredar sebagai bisikan, tidak cukup kuat untuk mengubah pandangan mayoritas. Allah telah membuka sedikit tirai, namun kebanyakan mata masih tertutup. Kesombongan halus membuat manusia menolak tanda-tanda yang tidak sesuai dengan logika dan kebiasaan mereka. Padahal, ujian seringkali datang dengan wajah yang paling sederhana, dan di kota yang memuja ilmu dan gelar, peringatan itu kembali diabaikan. Tanpa disadari, waktu semakin mendekat, dan pertemuan berikutnya tidak lagi sekadar tatapan singkat. Ia akan menjadi cermin yang memaksa hati untuk bercermin, jujur, atau hancur. Malam turun perlahan di kota pesantren. Lampu-lampu mulai redup, suara percakapan menghilang, dan pintu-pintu rumah tertutup satu persatu. Setelah kesibukan siang hari, kota kembali tenggelam dalam keheningan. Hanya masjid yang tetap terjaga, berdiri sunyi sebagai saksi doa-doa yang tak terdengar manusia. Di saat kebanyakan orang terlelap, lelaki tua itu bangkit dari sudut serambi. Langkahnya pelan, seolah tak ingin mengganggu keheningan. Ia mengambil air wudhu dengan hati-hati, membasuh wajahnya yang penuh keriput, lalu berdiri menghadap kiblat. Malam menjadi sahabatnya, dan sunyi menjadi tempat ia berbicara dengan Allah. Salatnya panjang dan tenang. Setiap gerakan dilakukan dengan penuh penghayatan, seakan waktu berhenti di sekelilingnya. Dalam sujud yang lama, bibirnya bergetar melantunkan doa yang tak meminta kemuliaan dunia. Ia tidak memohon dikenali, tidak pula meminta dihormati. Yang ia pinta hanyalah keselamatan hati manusia dari kesombongan yang halus. Tanpa ia sadari, seorang santri muda terbangun untuk mengambil air minum. Dari kejauhan, ia melihat sosok lelaki tua itu bersujud lama. Ada cahaya lampu masjid yang jatuh tepat di tubuhnya, membuat pemandangan itu terasa berbeda. Santri itu berhenti melangkah. Hatinya bergetar, tanpa sebab yang jelas. Ia menyaksikan bagaimana lelaki tua itu menangis dalam diam. Tangis yang bukan karena kesedihan dunia, melainkan karena rasa takut kepada Allah. Pemandangan itu membuat santri tersebut merasa kecil. Ia menyadari bahwa selama ini, ibadahnya sering tergesa, sering disertai harap dipuji, dan jarang disertai kejujuran hati. Keesokan paginya, santri itu menceritakan apa yang ia lihat kepada temannya. Namun kisah itu hanya dianggap sebagai cerita biasa. Tidak ada yang benar-benar menaruh perhatian. Di kota ini, doa orang tanpa gelar jarang dianggap istimewa. Sementara itu, di rumah besarnya, sang ulama besar terjaga dari tidurnya. Entah mengapa, dadanya terasa sempit. Ia teringat kembali tatapan lelaki tua itu di majelis. Lalu teringat pula bisik-bisik tentang ibadahnya. Ia mencoba mengusir perasaan itu dengan membaca kitab. Namun, hatinya tetap gelisah. Dalam diam, ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, mengapa ia merasa terganggu oleh seseorang yang tidak memiliki apa-apa? Mengapa ketenangan lelaki tua itu terasa lebih kuat daripada pujian yang selama ini ia terima? Pertanyaan-pertanyaan itu datang, namun segera ia tepis. Takut dianggap sebagai keraguan terhadap dirinya sendiri. Di masjid, lelaki tua itu kembali duduk di tempatnya seperti biasa, seolah malam tadi tak pernah terjadi. Ia menyapa siapapun yang menegurnya dengan ramah, dan tetap menjalani hari dengan kesederhanaan. Tidak ada tanda bahwa ia baru saja memanjatkan doa panjang yang bisa mengguncang langit. Namun doa yang keluar dari hati yang bersih tidak pernah sia-sia. Ia bekerja dalam senyap, menggerakkan perasaan, dan menyiapkan peristiwa. Tanpa disadari oleh kebanyakan orang, doa sunyi di tengah malam itu telah membuka jalan menuju ujian yang lebih besar. Ujian yang bukan lagi sekadar isyarat halus, melainkan pertemuan yang akan mempertemukan ilmu dengan hakikat. Dan ketika waktu itu tiba, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi di balik gelar dan pujian manusia. Pagi itu, suasana kota pesantren tampak seperti biasa. Santri-santri bergegas menuju kelas, para jamaah sibuk dengan urusan masing-masing, dan masjid kembali dipenuhi aktivitas. Namun bagi lelaki tua itu,
hari ini menjadi awal dari ujian yang lebih berat. Ujian yang tidak datang dalam bentuk ilmu atau perdebatan, melainkan dalam rupa penghinaan yang halus, namun menyakitkan. Saat ia sedang menyapu halaman masjid, beberapa orang lewat sambil berbisik. Ada yang menertawakan pakaiannya, ada pula yang menyindir keberadaannya. Sebagian merasa terganggu melihat seorang gelandangan terlalu sering berada di lingkungan pesantren. Mereka menganggapnya tidak pantas, tidak tahu diri, dan mengotori kehormatan tempat suci. Seorang pengurus masjid bahkan menegurnya dengan suara keras. Ia diminta membersihkan halaman dengan cepat dan tidak berlama-lama di serambi. Teguran itu disampaikan di hadapan banyak orang, membuat beberapa jamaah menoleh dengan tatapan merendahkan. Namun, lelaki tua itu hanya mengangguk dan kembali bekerja tanpa membantah sedikit pun. Dalam hatinya, tidak ada amarah. Ia menyadari bahwa ujian semacam ini adalah jalan yang harus ia tempuh. Ia memilih diam, karena baginya, membalas hinaan dengan kesabaran jauh lebih bernilai daripada memenangkan perdebatan. Beberapa santri yang memperhatikan kejadian itu merasa tidak nyaman. Mereka melihat bagaimana lelaki tua itu diperlakukan, dan bagaimana ia tetap tenang, tanpa keluhan, tanpa ekspresi terluka. Keteguhan sikap itu justru membuat sebagian dari mereka mulai mempertanyakan cara pandang mereka sendiri. Di sisi lain, kabar tentang kejadian itu sampai juga kepada sang ulama besar. Alih-alih merasa iba, ia justru menganggapnya wajar. Dalam pikirannya, ketertiban harus dijaga. Dan orang seperti gelandangan itu memang seharusnya tahu tempat. Sikap itu membuat hatinya semakin keras, meski ia membungkusnya dengan dalih ketertiban dan adab. Siang hari, lelaki tua itu duduk di bawah pohon, beristirahat sejenak. Seorang anak kecil mendekat dan memberikan sepotong roti. Lelaki tua itu tersenyum, menerima dengan penuh syukur, lalu membagi roti tersebut menjadi dua. Ia mengajarkan dengan perbuatan, bukan dengan kata-kata. Menjelang sore, hujan turun deras. Banyak orang berlindung, namun lelaki tua itu tetap di masjid, memastikan lantai tidak licin dan air tidak menggenang. Tubuhnya basah, pakaiannya semakin lusuh, tapi wajahnya tetap damai. Ia tidak mengeluh, seolah hujan itu hanyalah bagian kecil dari rencana Allah. Di balik semua itu, kesabaran lelaki tua tersebut mulai membuahkan tanda. Orang-orang yang tadinya meremehkan mulai merasa bersalah. Beberapa santri diam-diam membantu tanpa sepengetahuan yang lain. Ada rasa hormat yang tumbuh perlahan, meski belum berani diungkapkan. Ujian kesabaran itu bukan tanpa tujuan. Ia adalah persiapan, penghalusan hati. Sebelum kebenaran diungkapkan, lelaki tua itu tahu waktunya belum tiba. Ia masih harus berjalan di jalan sunyi ini, menahan diri, dan membiarkan Allah sendiri yang membuka tirai. Dan di kota pesantren itu, kesabaran seorang gelandangan mulai mengguncang hati. Sementara kesombongan seorang ulama perlahan mengeras, menunggu saatnya diuji dengan cara yang tak pernah ia duga. Hari demi hari berlalu, dan lelaki tua itu tetap hadir di serambi masjid dengan kesederhanaan yang tak tergoyahkan. Setiap langkahnya pelan, setiap senyumnya lembut. Namun kehadirannya mulai mengusik ketenangan yang selama ini diyakini sang ulama besar. Tanpa disadari, kesombongan yang sebelumnya samar mulai mengeras, menutupi hati sang alim yang terkenal itu. Di setiap majelis ilmu, sang ulama mulai menunjukkan sikap yang lebih tegas, bahkan terkadang merendahkan orang-orang yang dianggapnya kurang berilmu. Ia berbicara panjang lebar tentang kitab-kitab yang ia kuasai, menekankan pengalamannya, dan menegaskan posisi dirinya sebagai panutan. Pujian jamaah semakin menguatkan keyakinannya bahwa ia memang orang yang paling tinggi di kota ini. Sementara itu, lelaki tua tetap menyimak dari jauh. Ia tidak menantang, tidak menyanggah, hanya menatap dengan mata yang tenang dan penuh pengertian. Kesabaran dan ketenangan itu seperti cermin. Secara diam-diam memantulkan wajah kesombongan sang ulama kepada dirinya sendiri. Namun hal itu belum cukup untuk menyadarkannya. Ia terlalu tenggelam dalam rasa bangga yang sudah lama melekat. Beberapa santri muda mulai merasakan ketegangan itu. Mereka melihat perbedaan yang mencolok antara kesederhanaan lelaki tua dan kemewahan wibawa sang ulama. Ada bisik-bisik yang mulai muncul di hati mereka.
pertanyaan tentang makna sebenarnya dari ilmu dan kemuliaan. Namun rasa hormat terhadap guru tetap membuat mereka diam. Suatu hari, dalam sebuah majelis, lelaki tua mendekati barisan belakang tanpa mengganggu siapapun. Sekali lagi, sang ulama melihatnya dan hatinya terasa terganggu. Ia merasa ada sesuatu yang tidak seharusnya hadir di tengah majelisnya. Sesuatu yang tidak bisa ia ukur dengan gelar atau jabatan. Rasa itu membuatnya gelisah, meski ia berusaha menutupinya dengan senyum dan tutur kata yang tegas. Dalam hati sang ulama, perlahan muncul pertanyaan yang ia tolak untuk dijawab. Mengapa ketenangan lelaki tua itu terasa lebih kuat daripada pujian yang diterimanya selama ini? Mengapa aura sederhana itu mampu menimbulkan kegelisahan di dalam diri yang selama ini dianggap paling suci? Pertanyaan-pertanyaan itu mengusik, tapi ia tetap menepisnya. Takut mengakui bahwa sesuatu yang lebih tinggi sedang mengamati dirinya. Di sisi lain, lelaki tua menjalani hari-hari dengan penuh keikhlasan. Ia tetap membantu santri yang kesulitan, menyapu halaman, dan melakukan tugas kecil dengan hati yang tenang. Setiap perbuatan sederhana itu diam-diam menanam benih kesadaran di hati mereka yang terbuka. Ia tidak menggurui, hanya membiarkan teladan hidupnya berbicara. Malam tiba, dan kota pesantren kembali sunyi. Sang ulama duduk di ruang pribadinya, menatap kitab, namun hatinya tidak tenang. Ia merasakan sesuatu yang lebih besar dari ilmu dan gelar. Sesuatu yang tak bisa ia raih dengan pengakuan manusia. Di sanalah benih-benih kegelisahan mulai bertumbuh, walau ia belum tahu akar masalahnya. Kesombongan yang kian mengeras itu sedang diuji. Allah perlahan membuka cermin bagi sang ulama, memperlihatkan bahwa ilmu tanpa adab hanyalah kesia-siaan. Dan di ujung kesabaran seorang gelandangan, hari-hari berikutnya akan mempertemukan mereka pada konfrontasi batin yang tak bisa dihindari. Hari itu, kabar tentang majelis ilmu besar yang akan digelar di masjid utama menyebar ke seluruh penjuru kota pesantren. Para santri bergegas menyiapkan tempat duduk, jamaah berdatangan dari desa-desa sekitar, dan para pedagang menata dagangan agar bisa menjual makanan ringan dan minuman hangat. Suasana ramai penuh antisipasi, namun bagi beberapa orang, ada rasa penasaran yang lebih dalam daripada sekadar mengikuti ceramah biasa. Lelaki tua yang menyamar sebagai gelandangan berjalan perlahan menuju masjid. Ia tidak tergesa, tidak ingin menarik perhatian, namun setiap langkahnya terasa penuh ketenangan. Orang-orang yang menatapnya merasakan sesuatu yang aneh, namun sulit dijelaskan. Tidak ada yang tahu bahwa di balik penampilannya yang lusuh, tersimpan ketenangan seorang wali Allah yang tidak ingin dikenali. Di sisi lain, sang ulama besar telah berada di majelis sejak pagi. Ia mengenakan jubah rapi dan sorban putih bersih. Wajahnya memancarkan wibawa, dan setiap gerakannya disambut sanjungan. Ia merasa majelis kali ini adalah kesempatan sempurna untuk menegaskan posisi dan pengaruhnya. Tidak ada yang berani meragukan ilmu dan kedudukannya di hadapan manusia, pikirnya. Majelis dimulai. Suara ulama besar bergema di ruangan yang penuh sesak. Kata-kata mengalir panjang, membahas ilmu, akhlak, dan keutamaan ibadah. Jamaah mendengarkan dengan kagum, namun hati sebagian santri mulai merasa ada yang berbeda. Mereka menatap lelaki tua di barisan belakang dan merasakan ketenangan yang jauh lebih dalam daripada sekadar ceramah panjang yang baru saja didengar. Beberapa kali, lelaki tua itu mengajukan pertanyaan ringan kepada beberapa santri, bukan untuk menguji mereka, melainkan untuk menenangkan hati yang gelisah. Kata-kata sederhana itu membuat santri merasa lega dan sadar bahwa ilmu sejati tidak selalu muncul dari gelar, sorban, atau pujian. Hanya hati yang tulus yang mampu meresapinya. Sang ulama besar mulai menyadari keberadaan lelaki tua itu di barisan belakang. Sekilas, hatinya merasa terganggu. Baginya, majelis ilmu adalah tempat bagi mereka yang berilmu dan terhormat. Gelandangan tua itu, menurutnya, tidak pantas berada di sini. Rasa tidak suka itu muncul tanpa ia sadari, mengaduk egonya yang selama ini bangga pada pengakuan manusia. Seiring waktu, santri yang duduk dekat lelaki tua
mulai memperhatikan sikapnya. Ia tidak pernah mengangkat suara, tidak pernah menonjolkan diri. Namun, kehadirannya memberi ketenangan yang menular. Hati santri mulai terbuka, menyadari bahwa selama ini mereka sering salah menilai apa yang penting dan apa yang seharusnya dihargai. Majelis berlangsung hingga sore. Sang ulama merasa puas dengan ceramahnya. Namun ada sesuatu yang terus mengusik. Tatapan lelaki tua itu, meski sederhana, terasa menembus hatinya. Ada pertanyaan yang muncul dalam diam. Pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan gelar dan pujian manusia. Ketika majelis berakhir, lelaki tua itu berdiri perlahan dan meninggalkan tempat duduknya. Langkahnya tenang, wajahnya damai, namun setiap gerakan seolah meninggalkan bekas di hati orang-orang yang menatapnya. Sementara sang ulama besar kembali ke rumahnya, hatinya mulai merasa berat, seolah ada sesuatu yang harus ia hadapi, tetapi ia belum tahu caranya. Di kota pesantren yang memuja ilmu dan gelar, Allah mulai mengatur pertemuan yang lebih besar. Pertemuan yang akan membuka tabir kesombongan dan memperlihatkan siapa yang benar-benar memahami ilmu dan siapa yang hanya terjebak oleh pujian manusia. Majelis ilmu sore itu terasa berbeda. Suasana ramai dan hangat. Namun hati sebagian jamaah menegang tanpa sebab yang jelas. Semua mata tertuju pada sang ulama besar yang berdiri dengan wibawa memimpin pembahasan ilmu yang telah lama ditunggu. Ceramahnya panjang, penuh nasihat, dan terdengar meyakinkan bagi mereka yang selama ini kagum pada ilmunya. Di barisan belakang, lelaki tua yang menyamar sebagai gelandangan duduk dengan tenang. Ia tidak ikut menyela, tidak memuji, hanya memperhatikan. Dalam hatinya, ia menunggu saat yang tepat untuk menanam benih kesadaran, bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk membongkar kesombongan yang mulai menguasai hati sang ulama. Ketika sang ulama menjelaskan tentang pentingnya amal dan ilmu, lelaki tua itu akhirnya mengajukan pertanyaan. Suaranya lembut, sederhana, namun tajam. Ia bertanya tentang bagaimana ilmu dapat bermanfaat jika hati manusia tertutup oleh kesombongan dan ego. Sekilas pertanyaan itu terdengar biasa, tapi bagi jamaah dan sang ulama, ia seperti batu kecil yang dilempar ke air tenang, menimbulkan riak yang tak terduga. Jamaah terdiam. Beberapa santri menatap lelaki tua itu dengan heran. Sebagian lainnya mulai menyadari bahwa ada makna mendalam dalam pertanyaan yang sederhana itu. Sang ulama yang terbiasa dihormati tanpa banyak pertanyaan, merasa jantungnya berdebar. Ia tidak menyangka pertanyaan sederhana itu bisa menembus wibawa dan membuat hatinya bergetar. Ia mencoba menjawab dengan panjang lebar, menjelaskan kitab-kitab dan teori-teori yang selama ini ia pelajari. Kata-katanya terdengar meyakinkan bagi sebagian orang, namun bagi mereka yang hatinya mulai peka, jawaban itu terasa hampa. Ada kekosongan di antara kata-kata yang keluar. Sebuah kesadaran bahwa ilmu yang dibanggakan tanpa adab hati hanyalah kulit kosong. Santri yang berada di dekat gelandangan mulai memperhatikan reaksi sang ulama. Matanya memerah, bahunya menegang, dan setiap kalimat yang keluar seolah menambah berat beban di hatinya. Mereka mulai memahami bahwa pertanyaan lelaki tua itu bukan hanya ujian bagi sang ulama, tetapi juga cermin bagi setiap orang yang duduk di majelis. Sang ulama akhirnya berhenti sejenak, menatap lelaki tua itu dengan pandangan campur aduk antara bingung dan tersinggung. Ia menyadari bahwa ilmu yang selama ini ia banggakan tidak cukup untuk menghadapi pertanyaan sederhana yang lahir dari hati yang jujur. Sekali lagi, ia mencoba menutupi kegelisahan itu dengan wibawa, tetapi ketenangan lelaki tua terus menembus ruang hatinya. Lelaki tua itu tersenyum tipis, bukan untuk mengejek, tetapi untuk menenangkan. Senyumnya mengandung pengertian bahwa ujian bukan untuk mempermalukan, melainkan untuk membuka mata. Para santri mulai mengangguk dalam diam, menyadari makna di balik kata-kata sederhana itu. Hati mereka tersentuh, dan sebagian mulai menaruh hormat pada sosok yang tidak dikenal ini. Ketika majelis berakhir, lelaki tua itu berdiri perlahan, meninggalkan tempat duduknya, meninggalkan kesan yang tak mudah dilupakan. Sang ulama pulang dengan rasa gelisah yang tidak bisa diungkapkan. Hati yang selama ini dikuasai kesombongan mulai retak, perlahan menyadari bahwa ilmu tanpa kerendahan hati hanyalah ilusi. Di kota pesantren itu,
Sebuah pertanyaan sederhana telah mengguncang dunia yang selama ini terasa mapan, dan Allah telah memulai perjalanan menuju pembelajaran yang lebih dalam bagi sang ulama untuk menyingkap hakikat yang selama ini tersembunyi di balik wibawa manusia. Pagi itu, kota pesantren masih diselimuti kabut tipis. Suara azan terdengar merdu, menandai dimulainya hari baru. Namun bagi sang ulama besar, hatinya masih gelisah. Pertanyaan sederhana dari lelaki tua yang menyamar sebagai gelandangan semalam terus berputar di pikirannya. Kata-kata itu sederhana, namun terasa menusuk jauh ke dalam hati, mengusik rasa percaya diri yang selama ini menjadi fondasinya. Di masjid, sang ulama mencoba menyampaikan ceramah seperti biasa. Suaranya lantang, penjelasannya panjang, dan setiap kata didukung oleh ilmu yang luas. Jamaah mendengarkan dengan hormat, namun hati sebagian mulai merasakan kekosongan di antara kata-kata itu. Ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tidak bisa diukur oleh kitab dan teori. Sementara itu, lelaki tua duduk di barisan belakang, diam, menyimak. Ia tidak menginterupsi, tidak menambah atau mengurangi. Ia tahu bahwa ujian sejati bukanlah tentang menunjukkan siapa yang benar, tetapi membiarkan hati menghadap kebenaran sendiri. Pandangannya lembut, namun penuh ketegasan, seolah membisikkan bahwa ilmu tanpa kerendahan hati hanya akan menjerumuskan. Beberapa santri mulai menyadari perubahan dalam sikap sang ulama. Nada suaranya terdengar berat, bahunya menegang, dan setiap gerak tubuhnya tampak dipaksakan. Mereka mulai merasa bahwa meskipun ilmunya luas, hatinya sedang diuji oleh sesuatu yang tidak dapat ditaklukkan dengan gelar atau pujian manusia. Lelaki tua itu kemudian mengajukan pertanyaan lain, sederhana, namun dalam. Ia menanyakan bagaimana ilmu yang luas bisa bermanfaat jika hati manusia penuh kesombongan. Sekali lagi, pertanyaan itu menghentak, membuat jamaah terdiam, dan menimbulkan rasa penasaran sekaligus kecemasan dalam hati sang ulama. Sang ulama berusaha menjawab dengan panjang lebar, menjelaskan teori dan hadis yang ia hafal. Namun setiap kata yang keluar terasa hampa. Ia mulai merasakan bahwa jawaban yang selama ini ia banggakan tidak cukup, tidak mampu menjawab inti dari pertanyaan yang sederhana itu. Keteguhan lelaki tua terus menembus, membuatnya sadar bahwa ia sedang berhadapan dengan cermin yang memantulkan kesombongannya sendiri. Santri yang berada di dekat gelandangan mulai memahami makna tersembunyi dari semua yang terjadi. Mereka menyadari bahwa ilmu yang diukur dengan pujian manusia hanyalah kulit tanpa hati. Sebaliknya, ketenangan dan kesederhanaan gelandangan itu memberi pelajaran yang jauh lebih dalam daripada ceramah panjang yang baru saja didengar. Ulama besar akhirnya berhenti sejenak, menunduk dan menatap lelaki tua itu. Ada kegelisahan di matanya, campur aduk antara rasa takut dan rasa ingin tahu. Ia menyadari bahwa selama ini ia sering salah menilai. Gelar dan pengakuan manusia tidak menjamin ketulusan hati. Ia mulai merasakan bahwa ilmu sejati adalah ilmu yang lahir dari kerendahan hati, bukan dari wibawa semu. Ketika majelis berakhir, jamaah bertepuk tangan. Namun bagi sang ulama, tepukan itu terasa kosong. Hatinya masih berguncang, sementara lelaki tua meninggalkan tempat duduknya dengan tenang. Dalam keheningan yang menyelimuti masjid, sebuah pelajaran besar telah tertanam. Ilmu tanpa adab hati hanyalah kesombongan, dan kesombongan tidak akan menemukan tempat di hadapan Allah di kota pesantren itu. Pertemuan sederhana, namun mendalam ini menjadi awal dari perubahan yang perlahan akan menghancurkan kesombongan dan membuka mata sang ulama terhadap kebenaran hakiki yang selama ini tersembunyi. Hari itu kota pesantren terasa lebih sunyi dari biasanya. Suara langkah santri terdengar lebih jelas, dan udara pagi membawa aroma doa yang baru selesai dipanjatkan. Namun bagi sang ulama besar, pagi itu tidak membawa ketenangan. Pertanyaan sederhana dari gelandangan tua terus menghantui pikirannya, menimbulkan kegelisahan yang semakin sulit ia sembunyikan. Di majelis ilmu, ulama besar mencoba menyampaikan ceramah dengan wibawa seperti biasanya. Suaranya lantang, penjelasannya panjang, dan setiap kata diatur rapi
agar terdengar meyakinkan. Namun meski ceramahnya terdengar sempurna bagi banyak jamaah, di dalam hatinya terasa hampa. Ada sesuatu yang tak bisa ia pahami, sebuah kegelisahan yang membuatnya tidak nyaman. Lelaki tua duduk di barisan belakang, diam, menatap dengan tenang. Ia tidak perlu menegur atau mengoreksi, karena kehadirannya sendiri sudah cukup untuk membuat hati yang sombong merasa terguncang. Tatapannya lembut namun penuh makna, seolah ingin mengingatkan bahwa kebenaran tidak selalu terlihat, dan ilmu sejati tidak diukur dari pengakuan manusia. Beberapa santri mulai merasakan perubahan dalam sikap sang ulama. Nada suaranya terdengar lebih tegang, gerak tubuhnya cenderung kaku, dan matanya sesekali menatap ke barisan belakang dengan rasa penasaran yang sulit disembunyikan. Santri yang peka mulai menyadari bahwa sang ulama sedang menghadapi ujian batin yang jauh lebih berat daripada teori dan kitab yang ia kuasai. Di tengah majelis, lelaki tua mengajukan pertanyaan yang sederhana namun menusuk. Bagaimana seseorang bisa mengaku berilmu jika hatinya tertutup oleh ego dan kesombongan? Sekali lagi, pertanyaan itu membuat majelis terdiam. Jamaah yang biasanya hanya mendengarkan mulai menunduk, menyadari bahwa kata-kata sederhana ini memiliki makna yang dalam, dan bahwa ilmu yang sejati tidak pernah meninggikan diri. Sang ulama besar mencoba menjawab dengan panjang lebar, membacakan referensi dari kitab-kitab dan hadis. Namun kali ini jawabannya terasa berat dan kosong. Setiap kata yang keluar tidak mampu menenangkan hati yang terguncang. Ia menyadari bahwa pengetahuan yang dimilikinya belum tentu menuntun hati ke arah yang benar. Kekhawatiran mulai merayap, menggoyahkan wibawa yang selama ini ia banggakan. Beberapa santri memperhatikan gelandangan tua itu dengan kagum. Kesabaran dan ketenangan yang ia tunjukkan seakan menjadi cermin bagi sang ulama. Tanpa berkata banyak, ia mengajarkan bahwa kerendahan hati lebih berharga daripada pujian manusia, dan bahwa ilmu yang tidak dibarengi adab hanyalah topeng yang akan retak ketika diuji. Majelis usai, dan sang ulama pulang dengan hati yang berat. Setiap langkahnya terasa lambat, seolah membawa beban kesadaran baru yang tak mudah diterima. Sementara itu, lelaki tua berdiri perlahan, melangkah keluar dengan tenang, meninggalkan bekas ketenangan yang menempel di setiap hati yang menyaksikan. Hari itu menjadi titik balik. Topeng wibawa sang ulama mulai retak, dan perlahan ia menyadari bahwa ilmu tanpa kerendahan hati adalah ilusi. Kota pesantren yang ramai kini menyimpan rahasia kecil. Sebuah pertemuan sederhana dengan gelandangan tua telah mulai membuka mata mereka yang tertutup oleh pujian dan kesombongan. Malam itu kota pesantren kembali sunyi. Lampu-lampu minyak menyala lembut. Bayangan pepohonan menari di dinding masjid, dan udara malam membawa aroma doa yang baru selesai dipanjatkan. Namun di rumah sang ulama besar, hati terasa tidak tenang. Pertanyaan-pertanyaan dari gelandangan tua terus menghantui pikirannya, menimbulkan kegelisahan yang semakin berat. Ia duduk di ruang belajar, menatap kitab-kitabnya yang tertata rapi. Kata-kata yang sebelumnya terdengar meyakinkan kini terasa hampa. Ilmu yang selama ini ia banggakan seakan kehilangan maknanya. Setiap halaman kitab terbuka, setiap ayat yang dibaca hanya menegaskan satu hal. Hatinya mulai retak oleh kesadaran bahwa kesombongan telah menguasai dirinya. Beberapa santri yang setia mengunjunginya mulai memperhatikan perubahan itu. Wajah sang ulama terlihat letih, matanya kadang kosong menatap jauh, dan tangannya sering gemetar saat menulis atau menjelaskan sesuatu. Mereka mulai merasakan bahwa bukan hanya ilmu yang sedang diuji, tetapi hatinya sendiri yang terjebak oleh ego. Di luar, gelandangan tua itu tetap menjalani hari dengan sederhana. Ia membantu membersihkan masjid, menata karpet, dan tersenyum kepada siapapun yang ia temui. Namun, malam ini berbeda. Doanya lebih panjang, suaranya lebih lirih, seolah ia mengetahui bahwa ujian sang ulama telah mencapai titik kritis. Ia tahu bahwa waktu untuk pembelajaran hakiki telah dekat. Keesokan paginya, majelis ilmu digelar kembali. Sang ulama berdiri di hadapan jamaah, mencoba menyampaikan ceramah seperti biasa. Namun kata-kata yang keluar terdengar berat dan tidak natural. Setiap kalimat diwarnai oleh kegelisahan yang tak bisa ia sembunyikan.
Beberapa jamaah mulai merasakan ketegangan itu. Sementara santri-santri yang peka menatap dengan mata berbinar, menyadari bahwa perubahan sedang terjadi. Lelaki tua yang duduk di barisan belakang mengajukan pertanyaan lain. Sederhana namun menghantam inti kesombongan. Bagaimana seorang alim bisa merasa paling benar jika hatinya menolak untuk rendah diri di hadapan Allah? Pertanyaan itu membuat sang ulama terdiam. Seluruh majelis terdiam, dan keheningan malam terasa masuk ke dalam hati semua yang hadir. Sang ulama menunduk. Air mata perlahan menetes. Ia menyadari bahwa ilmu yang ia banggakan selama ini tercampur dengan ego dan kesombongan. Pengakuan itu menyakitkan, namun tidak bisa ia hindari. Ia memahami bahwa gelar, pujian, dan sanjungan manusia tidak akan pernah menghapus kekurangan hati yang tertutup. Beberapa santri menunduk, merasakan kegetiran dan kejujuran yang muncul dari sang ulama. Mereka belajar bahwa manusia yang tampak paling berilmu pun bisa tergelincir oleh kesombongan. Sementara itu, gelandangan tua tetap tenang, tersenyum tipis, menunjukkan bahwa tujuan semua ini bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk membuka mata dan hati. Majelis usai, dan sang ulama bersujud di hadapan Allah. Tangisnya pecah, memohon ampun atas kesalahan yang tidak terlihat oleh manusia, tetapi nyata di hadapan Sang Pencipta. Di hadapan seorang gelandangan tua yang menyamar, ia menyadari satu pelajaran besar. Ilmu tanpa adab adalah kehampaan, dan kesombongan adalah penghalang bagi setiap hati untuk mengenal hakikat. Di kota pesantren itu, malam membawa pelajaran abadi. Pertemuan sederhana dengan gelandangan tua telah membongkar kesombongan seorang ulama besar. Dan perlahan, Allah mulai menata hati yang retak itu menuju kesadaran, kerendahan, dan kemurnian yang sejati. Matahari pagi menyinari kota pesantren dengan cahaya lembut. Suasana yang biasanya riuh, kini terasa tenang. Seolah kota itu menahan napas setelah malam penuh pengungkapan. Sang ulama besar duduk di serambi rumahnya. Hatinya masih bergetar oleh kesadaran yang baru saja ia terima. Ilmu yang selama ini dibanggakan telah terbukti tidak cukup tanpa kerendahan hati. Di tengah keheningan itu, gelandangan tua berjalan perlahan menuju masjid. Namun kali ini, pandangannya lebih lembut, lebih menenangkan. Beberapa santri yang melihatnya merasa ada aura berbeda yang menyelimuti sosok sederhana itu. Tidak ada lagi kesan orang tua miskin yang tersesat, melainkan ketenangan seorang wali yang hadir untuk menuntun, bukan menakuti. Saat ulama besar menatap lelaki itu, mata mereka bertemu. Ada pengakuan yang tersirat tanpa kata-kata. Dalam tatapan itu, sang ulama menyadari bahwa selama ini ia telah menilai dari luarnya, dari gelar, sorban, dan pujian manusia. Ia kini melihat dengan jelas bahwa kemuliaan sejati bukan terletak pada pengakuan manusia, melainkan pada ketulusan hati dan kepatuhan pada Allah. Lelaki tua itu tersenyum tipis, senyum yang sederhana namun penuh makna. Ia mengangkat tangan, bukan untuk menaklukkan, tetapi untuk menunjukkan jalan. Setiap gerakannya, setiap kata yang diucapkan, memberi pelajaran yang dalam bagi semua yang hadir. Santri dan jamaah mulai menyadari bahwa sosok yang selama ini mereka anggap biasa, ternyata menyimpan hikmah luar biasa. Sang ulama besar berdiri perlahan, menunduk, dan menyapa lelaki tua itu dengan penuh rasa hormat. Air mata mengalir di pipinya. Ia mengucapkan permohonan maaf, tidak hanya kepada lelaki tua, tetapi juga kepada Allah, atas kesombongan dan ego yang selama ini menguasai hatinya. Momen itu hening namun berat, menggetarkan setiap hati yang menyaksikannya. Beberapa santri mendekat, ingin belajar lebih banyak, ingin memahami pelajaran yang baru saja diberikan. Lelaki tua itu menatap mereka, dan dengan suara lembut menjelaskan bahwa ilmu tanpa adab hanyalah kehampaan, dan hati yang rendah di hadapan Allah adalah cermin dari kebenaran sejati. Kata-kata itu terdengar sederhana, namun menembus jauh ke dalam jiwa setiap pendengar. Hari itu, kota pesantren merasakan perubahan halus, namun nyata. Aura ketenangan menyebar, kesombongan perlahan tergantikan oleh kerendahan hati, dan pengakuan akan kebenaran hakiki mulai menembus setiap sudut. Wali Paidi, yang selama ini menyamar sebagai gelandangan, telah menuntun bukan hanya seorang ulama, tetapi juga banyak hati
untuk melihat hakikat ilmu dan adab. Setelah beberapa jam di majelis, lelaki tua itu menoleh sejenak, menatap sekeliling, lalu melangkah pergi. Ia meninggalkan kesan yang abadi, meninggalkan pelajaran yang tidak bisa dihapus oleh waktu. Orang-orang menyadari bahwa sosok sederhana itu adalah utusan Allah yang membawa cahaya di balik kesederhanaannya. Sang ulama besar tetap duduk, merenung, dan berdoa. Hatinya telah dibuka, kesombongannya runtuh, dan pelajaran terbesar baru saja diterima. Kemuliaan tidak diukur dari gelar, pujian, atau kedudukan, tetapi dari ketulusan hati, kesabaran, dan ketaatan pada Allah. Kota pesantren itu kini menyimpan rahasia besar, bahwa ilmu sejati selalu ditemani adab, dan kerendahan hati selalu menjadi jalan menuju cahaya hakiki. Malam menyelimuti kota pesantren dengan keheningan yang lembut. Angin malam membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang bergesekan, seolah ikut menenangkan hati yang gelisah. Di rumah sang ulama besar, suasana berbeda dari biasanya. Meski lampu terang menerangi ruangan, hatinya gelap oleh kesadaran yang baru saja menembusnya. Kesombongan yang selama ini menutupi ilmu dan amalnya kini runtuh. Sang ulama duduk termenung, menatap kitab-kitab yang selama ini menjadi kebanggaannya. Kata-kata yang dulu memberi wibawa, kini terasa hampa. Ia tersadar bahwa selama ini, ia lebih mengutamakan pengakuan manusia daripada ketulusan hati. Dalam kesunyian malam, tangis perlahan mengalir di pipinya, mencuci dosa dan ego yang tersimpan terlalu lama. Di luar, gelandangan tua yang dikenal sebagai Wali Paidi duduk di serambi masjid. Tubuhnya sederhana, wajahnya tenang, namun ada keteguhan yang terlihat jelas. Ia mengamati dari jauh, memahami setiap langkah hati sang ulama. Doa yang dipanjatkan begitu panjang, tidak untuk membalas dendam, tetapi untuk membuka mata, membersihkan hati, dan menuntun manusia menuju kebenaran hakiki. Pagi hari, santri dan beberapa jamaah datang lebih awal. Mereka terkejut melihat sang ulama masih duduk di ruangannya, menunduk, menangis dalam doa. Beberapa santri mendekat dengan hati-hati, mencoba menenangkan, namun tidak perlu kata-kata. Mereka tahu, saat ini adalah momen pembelajaran terbesar, bukan hanya untuk sang ulama, tetapi juga untuk mereka yang menyaksikan ketulusan yang lahir dari penyesalan. Lelaki tua itu kemudian muncul, berjalan perlahan ke ruang masjid. Tatapannya lembut, menyapa dengan senyum tipis yang membawa ketenangan. Ia tidak berbicara banyak, karena yang lebih penting adalah bahasa hati yang mulai terbuka. Sang ulama menunduk lebih dalam, menyadari bahwa kehadiran Wali Paidi bukan untuk menantang, tetapi untuk menyingkap tabir kesombongan yang selama ini menutupi hakikat ilmu. Beberapa jamaah menyaksikan momen itu dengan penuh rasa kagum. Mereka melihat seorang ulama besar yang selama ini dianggap tak tergoyahkan, kini menunduk dan menangis, menerima pelajaran yang tak bisa dibeli dengan kitab atau pengakuan manusia. Air mata itu menjadi simbol kebersihan hati, tanda bahwa manusia pun bisa kembali ke jalan yang benar ketika kesombongan dihancurkan. Wali Paidi kemudian duduk di samping sang ulama, tanpa kata-kata panjang, hanya menatap dan memberi ketenangan. Santri yang hadir merasakan getaran spiritual yang luar biasa. Mereka belajar bahwa ilmu tanpa adab hanyalah kosong, dan kesombongan adalah penghalang terbesar bagi hati untuk menerima cahaya hakiki. Seiring matahari pagi naik perlahan, kota pesantren terasa berbeda. Aura ketenangan menyebar, kesombongan tergantikan oleh kerendahan hati, dan setiap hati mulai menyadari nilai ilmu yang dibarengi adab. Sang ulama besar telah berubah. Air mata penyesalannya menjadi awal dari transformasi hati yang akan membimbing seluruh kota menuju kebenaran sejati. Dan di balik semua itu, Wali Paidi tetap tenang, mengetahui bahwa pelajaran telah sampai, dan bahwa Allah selalu menuntun hamba-Nya melalui jalan yang sederhana, namun penuh makna. Kota pesantren kini menyimpan pelajaran abadi. Ilmu tanpa hati adalah hampa, dan kerendahan adalah kunci menuju cahaya hakiki. Matahari mulai menanjak di langit kota pesantren, menyinari halaman masjid yang kini terasa lebih tenang. Suasana yang biasanya riuh, kini dipenuhi kedamaian. Santri dan jamaah yang hadir pagi itu masih terdiam, menyaksikan sang ulama besar yang duduk di serambi masjid. Hatinya terbuka, dan Wali Paidi yang menyamar sebagai gelandangan
duduk di dekatnya dengan wajah tenang. Ulama besar menatap para santri, dan suaranya terdengar lembut, namun penuh makna. Ia menceritakan pengalaman yang baru saja ia alami, mengakui kesombongannya, dan menekankan bahwa ilmu tanpa adab hanyalah kehampaan. Setiap kata yang keluar dari bibirnya terasa jujur, membangkitkan rasa kagum, sekaligus introspeksi bagi siapapun yang mendengarnya. Wali Paidi tersenyum tipis, mendengarkan dengan penuh pengertian. Ia tahu bahwa tugasnya telah selesai sebagian, karena hati sang ulama kini telah terbuka untuk menerima pelajaran yang selama ini tersembunyi. Tidak ada yang berteriak atau memberi nasihat panjang, hanya keheningan yang syarat makna dan aura ketenangan yang menular ke setiap jiwa di sekitar. Beberapa santri mulai menyadari bahwa ilmu sejati bukan tentang pujian manusia, gelar, atau wibawa yang tampak. Ia adalah cahaya yang lahir dari kerendahan hati, kesabaran, dan ketulusan dalam beramal. Mereka melihat bagaimana sang ulama yang selama ini dianggap paling hebat, kini menunduk, menerima kebenaran dari sosok yang sederhana, namun penuh hikmah. Para jamaah mulai merenung. Mereka memahami bahwa kemuliaan sejati tidak dapat diukur dari jumlah sanjungan atau sorban yang dikenakan. Setiap tindakan kecil yang dilakukan dengan tulus, setiap kesabaran yang dipelihara dalam hati, dan setiap doa yang dipanjatkan dengan ikhlas, memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada sekadar gelar dan pengakuan manusia. Wali Paidi kemudian berdiri, melangkah perlahan di antara jamaah. Ia tersenyum kepada mereka semua, memberikan rasa damai tanpa harus berbicara panjang. Kehadirannya menjadi simbol bahwa Allah sering menuntun hamba-Nya melalui cara yang sederhana namun penuh makna. Santri dan jamaah yang menyaksikan perlahan menyadari bahwa pelajaran terbesar datang dari kesederhanaan dan ketulusan. Sang ulama besar menatap lelaki tua itu dengan mata berkaca-kaca. Ia berterima kasih, bukan hanya atas pelajaran yang diberikan, tetapi atas pengingat bahwa ilmu harus dibarengi adab dan kerendahan hati. Ia menyadari bahwa semua yang selama ini ia banggakan hanyalah setengah jalan tanpa hati yang bersih. Seiring waktu berlalu, kota pesantren kembali menjalani rutinitas sehari-hari, namun ada perubahan halus, namun nyata. Aura ketenangan dan kerendahan hati mulai meresap ke setiap sudut. Santri belajar lebih dari sekadar kitab. Mereka belajar dari teladan yang hadir tanpa gelar, dari kesabaran yang menuntun tanpa suara, dan dari hati yang tunduk kepada Allah. Hari itu menjadi pelajaran untuk semua. Kemuliaan bukan diukur oleh status, pujian, atau gelar, tetapi oleh ketulusan hati, kesabaran, dan ketaatan pada Allah. Wali Paidi telah menanamkan kebenaran yang tidak bisa dihapus oleh waktu, dan setiap hati yang menyaksikannya kini menyimpan pelajaran abadi. Matahari mulai tenggelam di ufuk barat, menyelimuti kota pesantren dengan cahaya hangat yang lembut. Suasana sore itu tenang, berbeda dari hari-hari sebelumnya yang selalu riuh dengan aktivitas santri dan jamaah. Namun di hati semua yang menyaksikan, ada keheningan yang syarat makna. Semua menunggu, tanpa tahu kapan kehadiran lelaki tua yang dikenal sebagai Wali Paidi akan meninggalkan jejak terakhirnya. Wali Paidi duduk di serambi masjid, menatap orang-orang yang berkumpul dengan mata lembut, namun penuh keteguhan. Hari-hari yang ia lalui di kota ini bukan untuk mendapatkan pujian atau gelar, melainkan untuk menanamkan pelajaran yang tak bisa dilupakan. Ilmu sejati selalu disertai adab, dan hati yang rendah di hadapan Allah adalah cermin dari kebenaran hakiki. Sang ulama besar berdiri di dekatnya. Wajahnya tenang namun mata berkaca-kaca. Air mata penyesalan yang jatuh sebelumnya kini berubah menjadi pengakuan dan rasa syukur. Ia menyadari bahwa perjalanan spiritualnya telah dibimbing oleh seseorang yang tak terlihat oleh mata manusia, namun jelas bagi hati yang tulus. Setiap kata, setiap gerak, dan setiap doa Wali Paidi telah menjadi pelajaran yang tak ternilai. Para santri dan jamaah mengamati dengan kagum. Mereka menyaksikan seorang wali Allah yang menyamar sebagai gelandangan, meninggalkan pesan yang lebih kuat daripada 1000 ceramah. Tidak ada kata-kata panjang, tidak ada gestur berlebihan, hanya ketenangan yang menembus hati, menyadarkan mereka bahwa kemuliaan bukan dari sorban, pujian, atau gelar manusia, tetapi dari ketulusan, kesabaran,
dan kepatuhan kepada Allah. Wali Paidi berdiri perlahan. Ia menatap setiap orang, tersenyum tipis, seolah ingin meyakinkan bahwa pelajaran telah tertanam di hati mereka. Setiap langkahnya tenang, namun penuh makna. Ia meninggalkan ruang itu dengan keheningan yang hampir tak terdengar, seolah menyatu dengan cahaya senja yang hangat. Sang ulama besar menunduk dalam doa. Hatinya kini lapang, kesombongannya runtuh, dan pengakuan akan kebenaran hakiki telah membimbingnya kembali ke jalan yang lurus. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk meneladani ketulusan yang ia saksikan, untuk mengutamakan adab dalam ilmu, dan untuk menanamkan hikmah ini kepada generasi santri berikutnya. Santri-santri yang hadir menyadari makna yang lebih dalam. Mereka belajar bahwa pelajaran terbesar seringkali datang dari sosok yang sederhana, dari tindakan yang tidak menonjol, dan dari doa yang tak terlihat manusia. Kehadiran Wali Paidi telah menanamkan cahaya yang akan membimbing mereka, bukan hanya hari ini, tetapi sepanjang perjalanan hidup mereka. Seiring malam tiba, Wali Paidi menghilang. Tidak ada jejak, tidak ada kabar, hanya ketenangan yang tersisa, dan pelajaran yang tertanam di hati semua yang menyaksikannya. Kota pesantren kembali ke rutinitasnya, namun aura ketenangan dan kebijaksanaan yang ia tinggalkan tetap hidup, membimbing setiap langkah yang ingin mencari ilmu dan hakikat sejati. Dan di balik semua itu, Allah menunjukkan satu pelajaran abadi. Kemuliaan sejati ditemukan dalam hati yang rendah, kesabaran yang tulus, dan ketaatan yang murni. Wali Paidi telah pergi tanpa jejak, tetapi setiap jiwa yang menyaksikannya menyimpan cahaya hakiki yang tak akan padam.